Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk hadirnya kita di tempat ini. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Satu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Pas keluar dari rumah, kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Rasul bertanya, kenapa kalian ada di sini? Kata Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, lapar. Jadi nyari makan gitu. Ya. Ternyata kata Nabi, sama. Ya. Saya pun keluar karena lapar. Jadi mereka berjumpa, tiga orang ini berjumpa Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Mereka berjumpa di sebuah tempat yang sama-sama keluar dari rumahnya karena lapar. Akhirnya kemudian kata Nabi, yuk kita berangkat ke rumah si Fulan. Ya, berangkatlah ke rumah si Fulan. Kemudian ketika datang ke rumah si Fulan, si Fulan sedang tidak ada. Kata istrinya, beliau sedang keluar. Ditanya sebentar atau lama? Sebentar aja, ya sudah ditunggu aja. Datang sahabat ini, kemudian begitu bahagia karena yang berkunjung adalah Rasulullah SAW dan juga sahabat terbaik itu Abu Bakar dan Umar. Mereka dipersilakan masuk, kemudian mereka diberikan rutub, ya, rutub itu kurma. Ya, diberikan kurma, kemudian diberikan air yang begitu sangat segar. Ya, dikasih kurma dan air yang sangat segar. Ketika sahabat ini menikmati makanan itu, kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kata Nabi, kenikmatan yang barusan kalian makan kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika makan saja Nabi mah memberikan nasihat kepada sahabat tentang akhirat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sedang makan-makan, ngaliwat tiba-tiba dia bilang, nikmat yang barusan kita lakukan, yang dapat nikmat yang barusan kita laksanakan, kelak akan dipertanggungjawabkan di kehidupan akhirat. Kira-kira makannya dilanjutkan atau tidak? Ya, lanjutkan gitu ya. Baik. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Nah itu salah satu kisah ketika membahas surat At-Takatsur ini. Karena kita sedang melanjutkan membahas surat At-Takatsur. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait kapan turunnya surat At-Takatsur, kemudian surat At-Takatsur ini disimpan setelah surat apa, itu sudah kita bahas. Mudah-mudahan masih ingat. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Oke. Surat At-Takatsur turun setelah surat apa? Coba yang punya buku catatan silakan dibuka buku catatannya. Setelah surat ayo Bapak Ibu. Ya. Setelah surat Al-Kautsar. Jadi surat At-Takatsur ini Allah turunkan setelah surat Al-Kautsar. Ya. Jadi kenapa Allah turunkan surat At-Takatsur setelah surat Al-Kautsar? Bapak Ibu, di surat Al-Kautsar Allah menggambarkan tentang apa? Tentang nikmat. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar nanti para ulama tafsir bukan berbeda, beragam pandangan, beragam makna terkait dengan Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah Al-Haud, kolam, ya,
yang nanti diberikan ketika di hari akhirat. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa Al-Kautsar itu maknanya adalah Al-Quran. Ya. Jadi Al-Kautsar itu adalah Al-Quran. Ada juga yang memberikan makna Al-Kautsar adalah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Walaupun ayat itu berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, Inna a'tainakal kautsar, tapi maksudnya kita pun harus ingat begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka nikmat yang telah Allah berikan kepada kita diperintahkan untuk apa Bapak Ibu? Fasholli li rabbika wanhar. Ya, kita disuruh oleh Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu fasholli, ya, sholatlah. Karena sholat itu sebagai bentuk rasa syukur. Ya, selama ini Bapak Ibu kalau sholat sudah merasakan enggak? Saya sholat karena ingin bersyukur sama Allah, sudah begitu belum? Ya. Ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah ini waktunya bersyukur ya. Ya, sudah begitu atau masih kapaksa? Nah, sadar dulu ini. Itu salahnya begitu. Asal dia sholat. Kita sholat menjelang. Ya. Sholat isya menjelang sholat maghribnya menjelang sholat isya. Jadi pas assalamualaikum azan gitu. Ya. Nah jadi di Al-Kautsar Allah berikan banyak kenikmatan kepada kita. Maka kemudian Allah turunkan surat At-Takatsur mengingatkan kepada kita bahwa berbagai kenikmatan itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Baik. Nah ini juga sudah kita bahas. Jadi saya ulang sebentar saja. Ya, apa tujuan dari surat At-Takatsur itu? Yang pertama, tujuan surat At-Takatsur adalah mengingatkan manusia yang lalai dan lupa akan tempat kembalinya. Ya. Jadi banyak manusia yang lupa, banyak manusia yang lalai akan tempat kembali. Makanya nanti kita akan bahas kenapa ayat ini dimulai dengan kalimat alhaakum. Ya. Apa itu alhaayulhi? Baik, yang kedua menjelaskan bahwa obat penyakit hati itu ada dua. Jadi kalau di dalam hati kita masih ada penyakit hati, apa contoh penyakit hati Bapak Ibu? Iri. Mohon dong kita iri. Ya. Apa lagi? Al-kibru, sombong, ya. Terus Arya, ya, mengerjakan sesuatu karena ingin di blow up, ya, mengerjakan sesuatu karena divideokan, ya, dalam bab ibadah divideokan, sedekah divideokan, diviralkan, ya, ria itu. Ada juga penyakit hati itu sum'ah. Ya. Kalau sum'ah dari kata sami'a, mendengar. Jadi kalau sum'ah itu mengerjakan sesuatu karena ingin jadi bahan perbincangan orang. Jadi kita tuh mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah supaya orang itu memperbincangkan kita. Ya lamun bahasa nama kita teh ibadah ngarang diviralkeun. Jadi ibadah supaya viral gitu. Sehingga sholat kita di kamera. Ya. Itu semua. Banyak lagi penyakit-penyakit hati. Nah maka obat penyakit hati itu apa? Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, mengingat akan kematian. Ya, banyak orang-orang yang viral di dunia ini, tapi tidak viral di akhirat. Ada orang yang tidak viral di dunia, tapi viral di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengingat kematian dan akhirat, menjadikan seseorang tidak menunda-nunda amal soleh dan zuhud dalam kehidupan dunia. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Aktsiru hadhibil ladat." Ya, perbanyaklah kalian mengingat akan pemutus kenikmatan. Apa itu? Al-maut. Kenapa? Karena banyak mengingat akan kematian, kata Nabi, kalian tidak akan menunda-nunda amal soleh. Ya. Gak mungkin kita menunda amal soleh karena kita tidak tahu
kapan kematian akan datang. Ya. Kemudian juga zuhud di kehidupan dunia. Apa itu zuhud, Pak? Zuhud itu sederhana. Ya, zuhud itu hidup miskin. Zuhud itu baju balolong. Ya, begitu tidak zuhud? Ya, zuhud itu tidak hidup miskin. Zuhud itu tidak hidup kucel, dekil gitu ya. Bukan. Itu bukan zuhud kalau kayak gitu. Tapi zorok. Ya, gitu. Zuhud itu adalah hidup tidak diperbudak oleh dunia. Jadi semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia itu untuk fasilitas kehidupan akhirat. Oke, kemudian yang keempat adalah surat ini pun menjelaskan bahwa azab kubur dan siksa akhirat itu ada. Ya, karena ada sebagian yang tidak percaya akan azab kubur atau siksa kubur. Kemudian yang kelima, semua kenikmatan yang telah diberikan akan dipertanggungjawabkan. Ya. Baik. Nah, itu sudah kita bahas, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum itu dari kata al-ilhaqu, ya. Apa itu al-ilha? Al-ilha adalah as-sarfu ila lahwi. Ya, berpaling kepada sesuatu yang melalaikan, kelalaian. Wallahu al-insirafu ila ma yaqu ilaihi al-hawa. Sedangkan Allah itu berpaling memenuhi panggilan hawa nafsu. Itu namanya al-ilha. Ya, jadi al-ilah itu adalah sesuatu yang memalingkan kita, sehingga karena kita berpaling kepada misalkan kepada si fulan, maka memalingkan dari fulan yang lain. Itu namanya al-ilha. Wa ma'lumun anna al-insirafa ila syai' yaqtadi al-i'tirad an ghairihi. Ya, sudah dimaklumi bahwa berpaling kepada sesuatu mengakibatkan berpaling dari yang lainnya. Itu namanya al-hakum, ya, atau al-ilha. Jadi contoh misalkan ya, Bapak dulu hobinya naik motor. Misalkan ya, gitu, hobinya naik motor, touring terus. Kemudian terpalingkan karena senang naik sepeda. Ya, maka sepeda itu menjadi ilha, ya, memalingkan dari motor. Ketika senang naik sepeda, motornya dikumahakeun, dijual. Ya, diapain motornya? Diangkutkeun. Kenapa? Karena senang dengan sepeda. Nah, itu al-ilha itu begitu. Ya, kesenangan kepada sesuatu A ini akan kemudian memalingkan dari si B. Itu namanya al-ilha. Gitu. Makanya di dalam ayat ini alhaakumut takatsur. Ya, at-takatsur itu apa? Apa takatsur? At-takatsur itu maknanya adalah saling membangga-banggakan diri. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara secara kuantitasnya banyak. Itu namanya takatsur. Jadi kalau misalkan dulu di masyarakat jahiliyah, di masyarakat Arab itu mereka saling memperbanyak segala sesuatu. Contohnya dalam perkara harta. Ya, di dalam perkara harta. Misalkan yang ini kekayaannya 1M, maka kemudian yang lain berusaha supaya kekayaannya di atas 1M. Maka nanti yang kekayaannya lebih banyak itu mereka yang lebih dihormati. Ya, jadi saling at-takatsur, saling memperbanyak. Ya, gitu. Jadi bukan sekedar bermewah-mewahan, tapi sibuk untuk berlomba-lomba saling memperbanyak. Ya, jadi kalau misalkan kelompok A itu kendaraannya 1, maka kelompok B kendaraannya harus 2.
Nah, ketika melihat kelompok B kendaraannya 2, maka yang kelompok A akan menambah menjadi 3. Begitu terus. Berlomba-lomba, tak banyak-banyak begitu. Ya. Baik. Li'anna lahwa syughrun yasrifu an tahsili amrin muhimmin. Karena sesungguhnya lahun itu kesibukan yang memalingkan untuk mengerjakan urusan yang lebih penting. Jadi ini ada sesuatu perkara yang penting, ada sesuatu perkara yang harus menjadi perhatian kita. Tapi karena sibuk dengan perkara yang lain, maka menyebabkan berpaling dari sesuatu yang penting itu. Itu namanya lahun. Ya. Wa min wal hadis. Contoh ada dalam hadis. Anna Zubair kana sami'a sauta ra'di. Jadi Zubair, beliau tuh lagi ngobrol nih, lagi berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, ya, suara gemuruh. Laha an hadithihi. Oleh karena itu, laha an hadithihi, Zubair pun meninggalkan pembicaraannya karena mendengar suara yang mengagetkan itu. Bapak lagi ngobrol dengan ibu, ya, tiba-tiba ya suara duh, langsung berhenti. Nah, suara yang mengagetkan itu disebutnya laha. Kenapa? Atau al-ilha, dia menyebabkan bapak berhenti bicara karena suara yang mengagetkan itu. Ya, itu namanya al-ilha. Baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kenapa salah satu sifat dunia itu disifati dengan lahun? Ya. Jadi salah satu sifat dunia itu lahun. I'lamu annamal hayat i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini sifat dunia nih. Ya, sifat kehidupan dunia kata Allah. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu satu la'ibun, main-main. Ya, sifat dunia itu main-main. Ya, makanya dalam Islam tidak dilarang kita main-main, Pak ya. Ya, boleh main-main tidak, Bu? Oh, ya, main-main silahkan ya. Gitu. La'ibun. Karena sifat dunia itu begitu. Senang main gitu ya. Traveling ya. Gitu. Boleh tidak? Boleh, kali atas nama. Ya, Bapak Ibu jalan-jalan ada uang silakan saja gitu ya. Nah, la'ibun. Kemudian yang kedua apa? Lahun. Itu. Lahun itu apa? Sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang melalaikan. Ketika kita sudah sibuk dengan sesuatu, misalkan ada orang yang senang ya nyawa manuk, ya, hobinya tuh burung gitu ya, senang gitu, terus saja yang burung gitu. Ya, atau ada orang yang main apa? Permainan, maka kemudian dia melalaikan dari sesuatu yang penting, akan disebut dengan lahun. Ya, sesuatu yang melalaikan. Kemudian yang ketiga wazinatun, sifat dunia itu zina. Apa itu zina? Ya, sesuatu yang indah. Maka kata Nabi, dunia itu sesuatu yang apa? Hulun, muhdaratun, ya, manis, hijau, gitu ya, enak dipandang. Itu dunia itu begitu, zina. Wa tafakhurun bainakum, tafakhur, saling membangga-banggakan di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Takatsur, ya, saling memperbanyak harta dan anak. Ini sebetulnya begitu. Ya. Maka Allah mengingatkan surat At-Takasur ini, jangan sampai kita terjebak dengan itu semua. Kenapa? Kesibukan kita berlomba memperbanyak harta menyebabkan lalai dari ketaatan kepada Allah. Maka hati-hati. Ya. Bukan tidak boleh kita memperbanyak harta, tidak boleh memperbanyak apa? Perbanyak apa?
Banyak anak. Ya, silahkan saja. Ya. Nah, itu al-ha. Jadi sekali lagi, apa itu al-ilha atau al-ha? Sesuatu yang karena kita fokus kepada A melalaikan dari B. Ya, berpaling gitu, ya, berpaling. Kalau at-takatsur apa? At-takatsur itu adalah at-tabahi bi kathratil mal wal jah wal manaqib. At-takatsur itu adalah at-tabahi, pamer, bi kathratil mal, disebabkan banyak harta, wal jah, ketenaran. Kalau sekarang mah popularitas, ya. Ya, kalau sekarang mah orang begitu menuhankan followers, ya, yang followersnya lebih banyak, wah, merasa bangga, ya. Bapak followersnya berapa, Pak? Ya, hati-hati, Bapak sekalian, ya, hati-hati. Jangan sampai kemudian karena kesibukan untuk mencari followers sehingga menyebabkan justru kita amal-amal kita terkikis. Maksudnya begini, jangan sampai ada ibadah-ibadah kita yang karena kita ingin mendapatkan like dari orang, begitu ya, kemudian menyebabkan ibadah itu jadi ada unsur riya, ada unsur pamernya. Bukan tidak boleh, silakan saja. Bapak Ibu lagi ngaji kemudian bikin status, ya, pengajian di Masjid Baitul Muttaqin, statusnya kayak gitu. Cepet foto, boleh tidak? Ya. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya. Untuk syiar. Kalau niatnya syiar supaya orang tahu, oh ayat pengajian subuh di Masjid Baitul Muttaqin. Boleh kalau niatnya syiar. Tapi kalau niatnya supaya dikomen oleh orang, supaya mendapatkan like dari orang, hati-hati. Ya, Bapak Ibu sudah bikin status, bikin kata-kata, bikin kalimat, terus fotonya begitu ya. Ternyata tidak ada yang komentar, tidak ada yang like. Ya, misalkan gitu ya. Jadi mempengaruhi hatinya. Hati-hati bos sekalian. Jadi bukan tidak boleh, tapi kembali kepada niat kita untuk amal. Dan jangan sampai itu menjadi penyebab amal kita karena kita ria, ingin pamer kepada orang, kemudian terhapuslah pahala kebaikan kita. Ya. Ibu bangun tidur, ambil HP, kemudian bikin status OTW sholat tahajud. Ya. Gitu. Setelah bikin status bukannya wudu, tapi malah tidur lagi. Aku OTW sholat tahajud. Ya, statusnya betul. Nah, jadi ya. Kemudian wal manaqib, ya. Jadi pamer prestasi, ya. Jadi pamer yang disebabkan dengan banyak harta, karena tenar, gitu ya, lebih banyak dikenal oleh orang, kemudian juga bangga pamer karena prestasi yang dia dapatkan. Baik. Al-hakumut takatsur, al-ayatu dalat ala anna at-takatsur wa tafakhur madhmumun. Ayat di atas menunjukkan bahwa memperbanyak, bermegah-megahan atau berlomba-lomba dalam harta itu madhmumun, termasuk hal yang tercela. Ya, kan begitu ya, kalau kita lihat ayat yang tadi, al-hakumut takatsur, memperbanyak sesuatu telah melalaikan kalian. Jadi saling memperbanyak itu, saling bermewah-mewahan itu adalah sesuatu yang tercela. Betul tidak? Halo Bu, memperbanyak sesuatu itu sesuatu yang tercela tidak? Ibu, banyak harta tercela tidak Bu? Kamu tercela? Ya. Banyak anak tercela tidak? Tidak. Banyak istri? Ya. Jadi ayat di atas terkesan bahwa saling memperbanyak itu sesuatu yang madhmum,
sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena memperbanyak itu bisa melalaikan. Wal aqlu, sedangkan menurut akal, dalla ala anna takatsur wa tafakhur fi sa'adatil haqiqiyyah ghairu madhmum. Justru kalau secara akal manusia, kadangkala banyak harta ya itu merupakan sumber sesuatu yang bisa membahagiakan, tidak tercela. Satu suami kepada ibu sehari ngasih buat dapur 50.000 dengan sehari ngasih 1 juta, itu bahagia mana? Jujur aja Bu, itu bahagia yang mana Bu? 1 juta. Ya. Berarti ketika suami ngasih nafkah begitu ya, sehari bisa lebih banyak atau lebih besar, lebih bahagia nggak Ibu? Lebih bahagia tidak? Nah, dalam pandangan manusia, dalam akal manusia, ternyata banyak sesuatu itu bukan sesuatu yang tercela. Bahkan kadang-kala itu menjadi sumber kebahagiaan. Walaupun tidak selalu ya, tidak selalu orang karena banyak harta jadi bahagia, enggak juga. Tapi bisa jadi itu salah satu yang membahagiakan. Ya, so, punya duit dengan tidak punya duit bahagia mana? Ya, makanya Nabi sudah mengingatkan, kekayaan itu bukan pada apa yang kau miliki, kata Nabi. Ya, tapi kekayaan itu adalah apa yang kau syukuri dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi sumber kebahagiaan itu, kata Nabi, warda bima qasamallahu alaihi, kata Nabi. Engkau ridho, engkau rela dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kamu, itu sumber kebahagiaan. Ya, gitu. Tapi dalam akal manusia, bahwa ketika kita banyak harta, kan bukan sesuatu yang tercela. So, ya, bahkan di masyarakat kita kadang-kala ketika ada orang yang lebih banyak hartanya, lebih dihormati ketimbang yang tidak banyak harta. Ya, ada seseorang datang ke rumah bapak, ya, tapi orang miskin. Dalam pandangan manusia ya, biasa-biasa begitu. Tapi kalau misalkan pejabat yang datang ke rumah bapak, apa yang bapak lakukan? Beda nggak perilakunya? Perlakuannya beda nggak? Oke. Ya. Kenapa harus membeda-bedakan? Ada tetangga yang miskin datang ke rumah kita dengan wali kota datang ke rumah kita, harus dibedakan. Kan gitu. Ya. Nah, dalam pandangan manusia bahwa ketika banyak harta, tinggi jabatan itu bukan sesuatu yang tercela. Tapi ayat yang tadi di surat At-Takatsur itu al-hakumut takasur terkesan bahwa memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, memperbanyak followers, gitu ya, itu terkesan sesuatu yang tercela, ya, gitu. Maka kalau kita lihat ayatnya, apakah setiap yang memperbanyak itu melalaikan atau tidak? Bapak Ibu, apakah setiap memperbanyak itu melalaikan tidak? Oke, saya akan kasih perbandingan begini. Di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di situ ada alif lam. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji. Ya, segala puji. Segala puji itu hanya milik Allah. Di ayat itu Allah memberikan gambaran kepada kita, penjelasan kepada kita bahwa semua pujian itu hanya milik Allah. Manusia boleh dipuji tidak? Pak, manusia boleh dipuji tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena alif lam di situ menghabiskan semua pujian itu hanya milik Allah. Makanya kalau kita dipuji oleh orang, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Ya, karena semua yang saya miliki itu datangnya dari Allah, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, alif lam di ayat itu menunjukkan semua pujian hanya milik Allah.
tidak boleh ada manusia atau hamba yang dipuji, karena pujian kembali kepada Allah. Itu alif lam di alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di surat At-Takatsur ini pun sama ada alif lam, ya. Tapi alif lamnya tidak sama seperti alif lam yang ada pada kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena alif lam yang ada dalam surat At-Takatsur itu alif lamnya maknanya adalah lil ma'hudis sabit, ya. Fatabata anna mutlaq at-takatsur laisa bimadmun, sehingga tidak secara mutlak bahwa memperbanyak itu termasuk hal yang tercela, ya. Jadi apakah setiap memperbanyak itu tercela? Tidak, Bapak Ibu. Tidak semua, ya, tidak semua. Contoh, at-takatsur fil ilmi, memperbanyak ilmu. Memperbanyak ilmu tercela tidak? Tidak. Wa ta'ah, memperbanyak ketaatan, itu tidak tercela, gitu. Wa aslul akhirat apa khairat fal alifu wal lam fit takatsur laisa lil istidrak. Oleh karena itu alif lam pada kalimat at-takatsur itu bukan untuk menghabiskan semua. Maknanya bahwa tidak setiap memperbanyak itu selalu melalaikan, ya, gitu. Tapi yang dilarang itu apa? Nah, ini yang dilarang. Yang dilarang itu adalah at-takatsur fid dunya wa ladatiha wa alaiha, yaitu memperbanyak harta di kehidupan dunia, memperbanyak berbagai kelezatannya dan semua yang terkait dengan dunia. Fa innahu huwallazi yamna'u an ta'atillahi ta'ala wa 'ubudiyatihi, yang dengan itu menghalangi dia dari berbuat ketaatan kepada Allah, ya. Jadi alhaakumut takatsur bukan segala sesuatu yang memperbanyak itu melalaikan, tidak. Tapi di situ terikat. Terikatnya oleh apa? Terikatnya oleh sesuatu yang ketika dia lalai, ya, atau sibuk dengan mencari kehidupan dunia, kemudian menghalangi dari ketaatan kepada Allah. Jadi yang dilarang kita apa, Bapak Ibu? Melalaikan dari ketaatan, ya. Tidak setiap memperbanyak itu melalaikan dari ketaatan. Kalau melalaikan dari ketaatan, baru itu namanya alhaakumut takatsur, ya. Qala Qatadah mengatakan nazalat fil Yahudi. Ayat ini memang berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Di kalangan orang Yahudi, bahkan di riwayat yang lain bukan hanya berkaitan orang Yahudi, tapi juga dengan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Mereka bilang begini, nahnu aktsaru min bani fulan wa bani fulan, ya, aktsaru min bani fulan. Jadi kami lebih banyak daripada bani fulan, daripada suku fulan, ya. Jadi suku Sunda misalkannya lebih banyak hartanya daripada suku Jawa misalkan gitu. Nah, jadi saling membanggakan itu. Sabalahum dzalika hatta matu bulan. Mereka sibuk, ya, saling berlomba akan hal itu sampai mereka mati dalam kondisi tersesat. Nah, maka dari beberapa riwayat terkait dengan ayat satu ini, ya, alhaakumut takatsur ini. Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhaakumut takatsur. Saya pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya wa huwa yaqulu, dan beliau membaca alhaakumut takatsur. Jadi sahabat ini menemui Rasul, kemudian Nabi membacakan ayat ini, alhaakumut takatsur. Yaqul Adam, ya, kata Nabi, manusia Ibnu Adam, jadi anak Adam itu manusia berkata, mali, ya, harta saya, ya. Jadi harta saya. Wa hallaka min malika illa ma'akalta, kata Nabi, tidak ada hartamu, ya,
kecuali apa yang kau makan. Jadi kata Nabi, kamu tuh nggak memiliki harta, kamu tuh nggak punya harta illa ma'akalta, kecuali apa yang kau makan. Fa'afnaita, yang kau makan pun akan musnah. Ya, awlabista, atau harta kau itu apa yang kau pakai. Fa'ablaita, yang kau pakai pun akan kusut atau rusak. Ya, awtasaddaqta, atau harta yang kau sedekahkan. Fa'amdaita, itu maknanya habis, atau maknanya engkau mendapatkan pahala dari sedekahmu itu. Ya, jadi Nabi mengingatkan kepada para sahabat ketika orang-orang di masyarakat berlomba-lomba saling memperbanyak harta, kemudian Nabi menyampaikan alhaakumut takasur. Apa kata Nabi? Harta itu apa yang kau makan, hartamu itu apa yang kau pakai, dan hartamu itu apa yang kau sedekahkan. Ya, Bapak Ibu sehari makan berapa kali? 3 kali wajibnya. Ya, yang sunahnya, ya, kadang-kala di kita mah belum makan kalau belum pakai nasi. Ya, atau sarapan belacan, ngambil lontong. Ya, disangka sarapan harus hanya dengan nasi, padahal lontong nasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu makan sehari 2 kali, atau misalkan ada yang makan sehari 3 kali, sekali makan berapa piring, Pak? Ya, bahkan mungkin setengah piring ya. Ya, bahkan ada orang-orang yang makan bahkan tidak pakai nasi. Jadi harta kita itu yang kita makan. Ya, itu. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita bahwa harta itu apa yang kita makan. Makanya aneh kenapa orang sampai berlomba-lomba ingin memperbanyak harta, sampai kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau orang yang korupsi itu orang yang punya harta atau yang tidak punya harta? Pak, orang korupsi itu orang yang punya harta atau yang tidak punya harta? Punya harta. Tapi kenapa mereka korupsi? Ya. Nah, gitu. Jadi Nabi mengingatkan, jadi harta itu apa yang kita makan. Sakit tuh lah ya, gitu. Ya. Dalam arti bukan berarti bahwa kemudian kita meninggalkan semangat dalam urusan dunia, tidak. Ya, Bapak punya perusahaan, punya bisnis gitu kan, bewe jalan apa adanya, bukan gitu. Ya, tapi maksudnya Nabi ingin mengajak kita supaya fokus kita itu bukan untuk dunia, tapi fokus kita untuk akhirat. Kemudian saya mendengar Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyit thalatha, yang akan mengikuti mayit itu ada 3. Fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahidun, yang 2 akan kembali, yang 1 akan ikut bersamanya. Ya, apa yang 2 yang akan kembali Bapak Ibu? Keluarga dan harta. Ya, ketika ada seseorang yang meninggal di keluarga kita, maka kita ikut ke makam, kita ikut ke kubur. Ya, tapi setelah orang itu dikuburkan, ditutup dengan tanah, kita masuk ke dalam tanah tidak? Keluarga masuk ke dalam tanah? Tidak. Mobil dicecekkan? Tidak juga. Kalau dicecek dulu? Ya, mobil dimasukkan begitu ya. Gitu. Mobil dimasukkan ke dalam tanah kan tidak juga. Keluarga akan kembali, harta juga akan kembali. Fayarji'u amruhu wa amaluhu, keluarga dan harta akan kembali. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa tinggal amal. Ya, yang tersisa tinggal amal. Maka coba lihat di ayat yang lain, Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila suwarikum. Ya, Allah itu tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah itu tidak akan melihat kepada wajah-wajah kalian.
wa amwalikum, Allah tidak akan melihat kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang akan Allah lihat adalah hati kalian dan juga amal kalian. Ya. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini disuruh oleh Nabi naik sebuah pohon. Abdullah naik pohon itu, naik pohon. Ya. Ketika naik pohon, sahabat-sahabat yang menyaksikan bagaimana betisnya Abdullah bin Mas'ud tipis sekali gitu. Ya. Spontan sahabat yang serikan gitu. Lalu nanti gitu. Ya, begitu kecil betisnya, ditertawakan oleh sahabat-sahabat itu. Spontan gitu. Kecil bisa. Ya, melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa kata Nabi? Apa yang membuat kalian tertawa? Kenapa kalian benar-benar tawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud? Nabi menyampaikan, tipisnya, kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Ya. Jadi kata Nabi, kecilnya, tipisnya betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Amalnya Abdullah bin Mas'ud itu luar biasa. Ya, gitu. Artinya Bapak Ibu, di ayat yang pertama surat At-Takatsur ini Allah mengajak kepada kita bahwa Allah tidak akan melihat kepada wajah kita. Ya, karena setiap orang wajahnya sama. Coba lihat Bapak Ibu di sini, wajahnya ada yang sama tidak? Beda-beda ya. Padahal hidungnya sama seperti kita. Ya, matanya dua, ya, bibirnya juga begitu. Tapi kenapa beda-beda wajah kita? Ya, Allah tidak akan melihat kepada itu. Allah pun tidak akan melihat kepada harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang akan Allah lihat adalah hati kita. Sejauh mana kebersihan hati. Orang yang hatinya bersih, setiap ngaji dia bersihkan hatinya, baca Quran bersihkan hatinya, sholat bersihkan hatinya, maka orang yang bersih hatinya kelak dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa orang ini ketika berjumpa dengan Allah bisa dalam kondisi mutmainnah? Karena hatinya bersih. Dan maka ngaji ini bagaimana caranya harus membersihkan hati kita. Jangan sampai ngaji, beres ngaji malah tambah kotor hati. Jangan sampai. Ya. Baik. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa hanya amal kita. Dalam hadis yang lain, la ulibni adam wadiyan min ma la batagha wadiyan tsalitsan. Kalau ada manusia yang punya dua lembah harta, maka dia akan mengharapkan lembah harta yang ketiga. Wala yamlau jawfabni adam, dan manusia tidak akan pernah merasa puas illa turab, kecuali dia sudah masuk tanah. Ya, ibu sudah punya motor, pengen punya mobil. Setelah punya mobil, ya, pengen punya jet pribadi. Ya, setelah punya jet pribadi, pengen beli pulau. Setelah punya pulau, ya, pengen naik ke bulan. Ya. Begitulah manusia, kata Nabi SAW. Ya, kalaupun kita punya dua lembah nih, dua gunung, itu harta milik kita, kata Nabi, manusia tidak akan pernah puas. Ya, dia akan terus merasa kurang. Wala yamlau jawfami adam, tidak ada yang bisa memuaskan manusia illa turab, kecuali dia sudah masuk tanah. Ya. Nah, maka ada satu episode lagi, ya, di pertemuan yang akan datang, hatta zurtumul maqabir. Ya, jadi kita baru satu ayat, alhaakumut takatsur. Ya. Nah, apa yang bisa menghentikan orang dari berlomba-lomba terhadap dunia ini? Apa yang bisa menghentikan orang dari berlomba